Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Thumma ma ba'd. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak nikmatnya sehingga kita masih berada dalam keimanan, masih dalam ketaatan, dan dalam keadaan sehat, dan diberikan waktu agar kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita masih dalam kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika di pertemuan sebelumnya telah dibahas bahwasannya amal ibadah merupakan bagian daripada iman, walaupun tidak dijelaskan atau tidak dikaitkan dengan satu amalan khusus, kecuali memang ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Artinya keimanan seseorang butuh dengan amal, bukan hanya iman, akan tapi juga butuh Islam. Ketika orang sudah mengikrarkan keimanannya, maka selanjutnya adalah merealisasikan keimanan tersebut dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini jamaah Allah, kita akan masuk ke dalam kaidah yang ke-65 ya, di dalam buku Qawaid fi Tauhid Rububiyyah wal Uluhiyyah wa Asma' wa Sifat. Disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, man ittaqada anna fi wus'ihi al-khuruj an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Barang siapa yang meyakini bahwasannya seseorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia telah kufur. Hal ini atau bab ini juga disebutkan oleh beberapa ulama dalam pembatal-pembatal keislaman. Ketika seseorang meyakini bolehnya seseorang keluar atau tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Perlu kita garis bawahi bahwasannya syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang bahasakannya universal. Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh makhluk. Di sini adalah kepada seluruh manusia, bahkan jin sekalipun didakwahi. Maka tidak ada satu manusia pun yang datang setelah Nabi Muhammad kecuali ia diwajibkan untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Siapapun itu, keturunan siapapun, derajat manapun, seluruhnya wajib mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Artinya seluruh makhluk ini merupakan rahmat dari Allah dengan utusnya Nabi Muhammad SAW. Di ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira, dan kami tidaklah mengutus kamu melainkan kepada seluruh umat manusia. Jelas di situ Allah mengatakan kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Maka tidak terkecuali, tidak ada pengecualian khusus keturunan fulan atau derajat fulan sehingga dia tidak masuk ke dalam ayat tersebut, tidak ada. Maka tidak ada pengkhususan dalam ayat tersebut, maka seluruh umat, seluruh manusia wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW.
Kemudian Allah juga berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Di dalam hadis ya, Nabi SAW bersabda, aku diberikan 6 kelebihan yang tidak diberikan para nabi terdahulu. Salah satunya apa? Wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Salah satu dari 6 tersebut adalah aku diutus untuk seluruh manusia. Ya, untuk seluruh makhluk, di sini manusia. Dan wa khutimu bi an-nabiyyun, aku adalah penutup para nabi. Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh manusia yang datang setelah Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita tahu kelak ya, Nabi Isa turun di akhir zaman ya. Dia akan turun dan ikut sholat bersama Imam Mahdi. Dia akan melaksanakan syariat siapa? Nabi Muhammad SAW. Walaupun saat itu ketika Nabi Isa hidup, dia memiliki syariat tersendiri. Akan tapi ketika dia turun di akhir zaman, maka dia akan melaksanakan sholat seperti halnya sholat Nabi Muhammad SAW. Dia akan menjadi makmum dari Imam Mahdi. Menunjukkan bahwasanya syariat Nabi Muhammad itu untuk seluruh makhluk, seluruh manusia, dari sejak Nabi Muhammad SAW diutus sampai nanti hari kiamat. Tidak ada pembedaan, tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Nah, di dalam kaidah ini menunjukkan bahwasanya di sana ada sebagian kaum muslimin yang meyakini bolehnya seseorang keluar dari syariat Nabi Muhammad. Contoh, meyakini ketika seseorang boleh tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Nah, ini adalah keyakinan yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran. Bisa disebutkan itu faqad kafar, maka dia telah kufur. Dijelaskan oleh beliau jamaahullah, fa syariat Muhammad SAW la yas'ahat an yakhruja anha mutlaqan. Maka syariat Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa seseorang keluar darinya secara mutlak. Mutlak, tidak ada pengecualian. Mutlak seluruh manusia wajib mengikutinya. Mabalagha minal wilayah, walaupun dia mendapat bagian dari wilayah keimanan, akidah, tauhid wal a'mal shalih, itu tidak ada pengaruhnya ya pada seseorang sehingga dia bisa keluar daripada syariat Nabi Muhammad. Fala yajuz lana an na'taqida anna ahadan minan nas idza balagha ratabah min ratabil wilayah annahu yakhruj an muqtada syariah wa tasqut anhu takalif. Maka tidak boleh bagi kita untuk meyakini bahwasanya ada sebagian manusia yang ia telah mencapai satu tingkatan daripada tingkatan-tingkatan wali, misalnya kesolehan, keimanan, keislaman, yang mana dengan tingkatan tersebut ia tidak lagi terbebani dengan syariat. Ini yang berbahaya ya. Kita tidak boleh meyakini hal demikian. Kemudian dilanjutkan, illa idza kana majnunan, kecuali memang orang yang majnun. Oh, majnun. Paham semua majnun. Gila, yang hilang akalnya. Fal majnun la taqlimu alaihi bi ittifaqil ulama. Karena orang yang gila, yang hilang akalnya, dia tidak ada pembebanan syariat terhadapnya. Ini sudah disepakati oleh para ulama. Wa amma qauluhum bi anna al-hidri kharaja, ya, bahwasannya Khidir, atau disebut ada yang menambahkan Nabi Khidir, walaupun khilaf ya. Ada yang menyebut Nabi Khidir, ada juga yang menyebut hanya Khidir saja. Kharaja an muqtada syariat Musa, bahwasanya Khidir itu keluar dari syariatnya Musa. Fa hadza laisa bisahih. Ini tidaklah benar. Sebelum kita bahas ke sana, maka satu hal yang perlu kita yakini, tidak ada satu sebab ya seseorang bisa tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala kecuali hilangnya dua hal. Kalau di sini satu, tapi saya tambahkan dua. Hilangnya akal dan hilangnya nyawa. Ya. Jadi kalau orang sudah hilang akal, tidak ada beban syariat. Orang gila di jalan ya, tidak ada beban syariat padanya karena hilang akal.
Begitu juga orang hilang nyawa, meninggal, ya sudah, tidak ada lagi beban syariat. Ya. Maka selama belum hilang keduanya, maka masih ada beban syariat. Seseorang ketika sakit di rumah sakit, tidak bisa berdiri, ya, terbaring di kasur rumah sakit, apakah ia tidak wajib sholat? Masih, walaupun dalam keadaan sakit. Ya. Orang koma sekalipun, ya, selama ia mampu masih sadar, walaupun koma itu sudah setengah sadar sedang tidak, selama dia tahu masih bisa melakukannya, maka dia tetap melakukan. Kecuali sudah koma yang sama sekali tidak ada kesadaran. Ya. Dimanapun kondisinya, maka seseorang masih terbebani syariat Nabi Muhammad SAW, sholat, zakat, dan sebagainya. Maka tidak ada satu tingkatan kewalian, maka tidak sampai kita meyakini bahwasanya sefulan sudah mencapai derajat wali, ya kan? Seorang telah mencapai derajat tinggi keimanannya, keislamannya, maka tidak perlu lagi dia sholat. Karena kenapa? Seakan-akan dirinya itu bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Ya. Ajaran-ajaran seperti ini bisa berbahaya. Kenapa? Seakan-akan mengatakan seseorang tidak terbebani syariat, padahal dia adalah orang yang sehat, orang yang berakal dan sebagainya. Ajaran-ajaran tersebut tidak pernah dikenal di zaman Nabi SAW. Kita tahu derajat Nabi Muhammad adalah derajat yang paling tinggi, derajat paling tinggi. Kalau kita lihat pembahasan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu secara umum. Dari seluruh manusia, Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang mukmin, orang-orang yang mendapatkan nikmat iman dan Islam. Dari orang-orang yang mendapatkan nikmat tersebut, Allah pilih lagi menjadi orang-orang yang saleh, ya, orang yang saleh. Dari orang-orang saleh itu ada dari mereka orang-orang yang mencapai dikatakan wali Allah, boleh disebutkan seperti itu. Dari wali-wali Allah tersebut diambil dari mereka adalah para nabi yang walaupun sekarang sudah tidak ada. Ya. Wali nabi-nabi Allah. Dari nabi-nabi tersebut dikhususkan lagi dari para nabi tersebut adalah para rasul. Dari para rasul dipilih lagi ulul azmi. Ya kan? Ada lebih lagi hebatnya lagi daripada ulul azmi, Khalil, sampai yang mendapatkan label Khalil, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Tapi tetap tertinggi adalah Nabi Muhammad. Artinya kalau derajat dibilang derajat paling tingginya manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tahu bagaimana Nabi SAW menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Salatnya bagaimana, ibadahnya bagaimana, muamalahnya bagaimana. Bahkan disebutkan akhlaknya seperti akhlaknya Quran. Ibadahnya luar biasa. Pernah disebutkan di dalam riwayat bagaimana Nabi SAW sholat sampai kakinya bengkak, ya. Kemudian Aisyah menanyakan, kenapa engkau melakukan, padahal Nabi SAW itu sudah dijanjikan tentang apa? Diampunkan seluruh dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Maka Nabi SAW menjawab, ya, bahwasanya hal tersebut dilakukan agar menjadi seorang mukmin yang bersyukur, abdan syakur, sebagai hamba yang bersyukur. Artinya derajat tertinggi yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan atau tidak membatalkan atau tidak menghilangkan kewajiban mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ada keyakinan kenapa fulan itu tidak sholat, nggak boleh. Fulan itu sudah wali Allah, itu sudah tingkat tinggi dia. Mau sholat nggak sholat itu jiwanya, rohnya itu sudah sama Allah, jadi aman. Itu pemikiran atau akidah yang tidak benar, ya. Kemudian sebagian mereka membawakan dalil tentang Nabi Khidir. Ini adalah sebuah syubhat yang mengatakan Nabi Khidir saat itu ketika sama Musa, dia tidak menjalankan syariat Musa. Maka yang perlu kita tahu pertama, Nabi Musa berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Nabi Musa itu diutus untuk sebagian kaum saja, bukan untuk seluruh manusia. Ya.
Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, seperti yang dalil-dalil yang kita sebutkan bahwasanya Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Ya, selama ia telah mendengarkan ada syariat, maka dia wajib mengikuti. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dakwah Musa alaihissalam tidak kepada seluruh manusia. Nabi Khidir tidak wajib untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam buku Majmu' Fatawa. Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, aku melakukan sesuatu yang berdasarkan ilmu yang diajarkan Allah kepadaku yang engkau tidak tahu, dan engkau melakukan sesuatu berdasarkan ilmu yang diajarkan Allah kepadamu yang aku tidak ketahui. Ya. Itulah perbedaannya, bahwasanya Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel, ya, untuk sebagian kaum saja, tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka tidak bisa kita samakan antara Nabi Khidir dengan derajat seseorang yang sampai bisa keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka sehebat apapun, sewali apapun, ya, sesoleh apapun seseorang, tidak boleh sampai ia keluar. Pernah ada satu kisah kejadian, katanya fulan, keturunan, istilahnya dia punya derajat yang tinggi dari sisi nasab, dari sisi keilmuan dan lain sebagainya, kesolehan. Datangi tamu di waktu sholat, diajak ngobrol sama tamu tersebut. Nah, muncul pertanyaan, loh, katanya beliau adalah wali, kenapa kok waktu sholat nggak sholat? Gitu. Terus ada yang menjawab, katanya sesungguhnya yang muncul di situ tuh ada dua. Jadi fulannya tersebut ini, wali Allah ini ada dua. Satunya menemui tamunya, satunya lagi sholat di kamar, katanya seperti itu. Nah, ini adalah kisah-kisah khurafat atau kisah-kisah yang bahaya, ya, kalau diyakini. Tetap saja siapapun dia, ya, mau derajat sampai kiai, mau derajat sampai tingkatan kiai haji, gitu ya, tertinggi, ulama, syekhul Islam dan lain sebagainya, itu tidak ada yang bisa membatalkan atau menggugurkan dari kewajiban mengikuti syariat Allah atau syariat Muhammad SAW. Maka seluruh manusia selama tidak hilang akalnya, maka dia tetap wajib mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka boleh. Nah, ini juga bisa berhubungan dengan kemaksuman seseorang. Kita yakini bahwasanya yang maksum itu hanya Nabi Muhammad SAW, terjaga dari kesalahan. Ketika artinya bukan juga sama sekali tidak salah. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah salah. Akan tapi ketika beliau SAW salah, maka Allah langsung menegurnya, ya, langsung memperbaikinya. Maka setelah meninggal Nabi SAW tidak ada satu makhluk pun yang maksum. Siapapun bisa salah, siapapun bisa salah. Sehebat apapun, sesoleh apapun, setinggi apapun ilmu seseorang, masih bisa salah. Maka tidak boleh kita menganggap ada ketika seseorang mengatakan ilmu misalkan, yang itu merupakan pemikirannya sendiri, kaidah yang dibuat dirinya sendiri atau ijtihadnya sendiri, kita katakan oh ini pasti benar. Ya. Selama itu menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyimpang dari syariat Nabi Muhammad SAW, tidak pernah diajarkan, dicontohkan oleh salaful ummah, maka tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita benarkan. Seperti itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga kita terjaga dari akidah-akidah yang menyesatkan tersebut. Maka mungkin di Indonesia khususnya ada keyakinan-keyakinan yang sampai seperti itu, ya. Nah, tingkatan ma'rifat, ada tingkatan-tingkatan khusus di mana seseorang tidak lagi terbebani oleh syariat. Nah, ini sesuatu yang kurang tepat, ya. Maka jamaah Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita mengikuti perintah Allah, mengikuti syariat ini sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW sampai akhir hayatnya pun tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat. Maka seluruh dari kita tidak boleh sama sekali meninggalkan sholat.
sampai situ. Dan seluruh syariat-syariat yang lain. Ya. Seperti itu jamaah Allah. Kemudian kita akan lanjutkan ke dalam kaidah yang selanjutnya, kaidah yang ke-66. Al-qaidah as-sadisah wa sittun. Man abghada ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bughdut tasri' faqad kafar. Nah, barang siapa yang membenci dari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sini maksudnya adalah syariat, bughdut tasri', yang dia membenci syariat itu sendiri, ya, membenci syariat itu sendiri, maka dia telah kufur. Ya. Hati-hati karena ini akan ada tafsilnya, ada penjelasannya. Wa qauluna bughdut tasri', ya, membenci syariat itu sendiri, ya rujubuk li itibarat ukhra. Maka karena membenci dalam syariat itu akan dipisah, ya, ada dua pembahasan. Ada yang benci dalam koridor kemanusiaan atau bahasanya tabiat manusia. Maka ini tidak jatuh sampai ke dalam kekufuran. Akan tapi ketika seseorang benar-benar membenci syariat, ya, intinya syariat itu sendiri, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika seseorang membenci perang. Dari zaman dahulu, setiap normalnya manusia itu membenci peperangan. Ya, takut kehilangan nyawa, takut kehilangan harta, ya kan? Takut terlukai gitu ya. Luka itu kadang takut dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan pada kalian peperangan, kan? Jihad dan lain sebagainya. Wa huwa kurhul lakum. Sedangkan hal tersebut kurhul lakum, makruh, dan kurhun makruh artinya, ya, dibenci. Artinya normal manusia, yaitu para sahabat, membenci peperangan. Pada tabiatnya manusia membenci hal tersebut. Khawatir kehilangan nyawa, khawatir kehilangan harta dan lain sebagainya. Maka benci di sini tidak sampai jatuh ke dalam kekufuran. Ini adalah benci tabiat, secara tabiat, ya. Contoh yang lain, ketika seseorang membenci berwudu di waktu musim dingin, ya, kalau musim dingin di Indonesia aman lah ya. Kalau karena penulisnya dari Arab, kalau di Arab ini, kalau di Arab itu ada musim panas, ada musim dingin. Kalau sudah musim dingin itu luar biasa dingin, ya, dingin sekali, lagi puncak-puncaknya, ya. Apalagi pas subuh, duhur saja wudu itu dingin, duhur, asar, apalagi subuh hari itu sangat dingin, ya, sangat dingin tuh, bisa sampai agak mati rasa, ya. Apalagi zaman dahulu, zaman Nabi SAW yang belum ada heater. Kalau zaman sekarang kan enak ya, ada pemanas dan lain sebagainya. Dulu kalau di Madinah, saya itu sampai, kalau khususnya Jumatan, Pak, itu sampai rebutan, ya. Biasanya nggak pernah rebutan mandi, itu nggak pernah. Karena di Arab tuh orang jarang mandi, ya, paling sehari sekali, 2 hari sekali, ada yang makan seminggu sekali tuh ada. Nah kalau sudah musim dingin apalagi males lagi mandi, bukan hanya karena dingin, tapi setelah mandi itu pasti kering. Nah wudu sendiri itu sesuatu yang, ya, seseorang tidak suka. Kenapa? Karena sangat dingin, bisa saja airnya itu sangat dingin, ya. Kalau kita di musim panas buka keran itu kayak berwudu dengan air itu heater atau air dispenser. Jadi kalau panas tuh kita dinginkan dulu. Tapi kalau di musim dingin sama, kita akan menghindari sedikit-sedikit. Kenapa? Karena sangat dingin. Walaupun tidak sampai derajat es, ya, tapi kita ngerasa sangat dingin. Nah, seseorang ketika di musim dingin, bukan, alhamdulillah di Indonesia nggak ada, ya, di Arab itu, mereka tidak suka berwudu di musim dingin. Nah, tidak sukanya mereka terhadap wudu di sini tidak sampai membatalkan keislaman mereka, tidak sampai menjatuhkan mereka ke dalam kekufuran. Kenapa? Karena tabiat seperti ini. Atau contoh yang mudahnya, perempuan, para istri membenci
madu, bukan madu yang diminum ya. Nah, di madu, ya, poligami. Sempat kan Ustaz siapa waktu itu yang duduk di sini itu? Nah, itu kan ditanya seperti itu ya. Apakah istri-istri yang membenci poligami ini jatuh ke dalam kekufuran? Maka ini dikatakan tidak. Karena membenci dalam syariat dirinci. Kalau ia membenci syariat itu sendiri, ya, sama sekali bahwasanya syariat poligami ini saya benci, bukan muncul dari karena karena cemburu dan lain sebagainya, maka ini bisa menjatuhkan dalam kekufuran. Dan tapi kalau memang normalnya namanya perempuan, ya, tidak suka namanya di madu, maka secara tabiat itu tidak masalah. Tidak sampai seseorang mengeluarkan perempuan tersebut atau istri tersebut dari Islam, ya. Kakara mar'ah ayatazawwaj 'alaiha zawjaha imra'atan ukhra. Ketika seorang perempuan membenci suaminya itu untuk menikah dengan pasangan yang lainnya, fahiya karahat toba. Ya, bahwasanya ini adalah bencian muncul dari tabiat, ya. Wa ghirah, atau istilahnya cemburu. La karya tasri, maka ini tidak masalah, ya, tidak masalah selama dia meyakini bahwasanya syariat-syariat tersebut adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menentangnya, dia tidak membenci syariat itu sendiri, ya, membenci inti dari syariat itu. Akan tapi memang karena syariat tersebut tidak disukai. Contohnya lagi, seseorang misalkan membayar zakat, ya, dia sudah mengumpulkan uang, kan, tapi berat baginya untuk mengeluarkan, gitu. Sambil mengeluarkan tapi agak terasa berat, gitu. Gak suka, mungkin muncul seperti itu. Maka seseorang itu tidak sukanya di sini bukan tidak suka pada syariatnya, tapi hanya sekedar karena tabiatnya dia saja, yang tabiat manusia pada dasarnya itu bakhil, gitu. Sehingga berat untuk dia mengeluarkan. Ketika belum sampai dia membenci syariat, maka tidak sampai di derajat kekufuran. Akan tapi ketika seseorang membenci syariat itu sendiri, maka ini bisa berbahaya. Ada yang mengatakan misalkan buat apa haji, gitu ya. Dia membenci syariat haji pada intinya. Kenapa? Karena ya membuang-buang waktu, membuang-buang uang, ya, tidak ada manfaatnya dan sebagainya. Ya, ini berbahaya karena ini bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran. Ya. Syariat misalkan berbakti kepada orang tua, ya. Wajibnya kita berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Kadang ada yang anak-anak itu, ya, kadang-kadang ada beberapa anak yang menyebutkan dulu orang tua saya tidak merawat saya, gitu ya, meninggalkan saya, menelantarkan saya, maka saya benci kalau saya harus berbuat baik kepada dirinya, gitu ya. Benci yang muncul karena apa? Karena tabiat itu masih diperbolehkan, bukan dibolehkan, tidak sampai seseorang menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran karena tabiat. Tapi kalau ia membenci syariat itu sendiri, maka ini bisa menjatuhkan ke dalam kekufuran, ya. Maka harus dijelaskan atau harus jelas dulu dia membenci suatu syariat itu karena apa? Karena memang karena kemanusiaannya, muncul karena sifat manusianya, maka tidak sampai derajat kekufuran, ya, walaupun harusnya, ya, dia menerima. Artinya tidak ada bagi seorang mukmin atau muslim ketika Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan suatu syariat kemudian dia menolaknya, tidak bisa. Karena pada dasarnya kita adalah hamba Allah, hamba itu sudah derajat paling rendahnya. Maksudnya apapun yang dikatakan oleh tuannya, oleh penciptanya, maka ya sudah. Ya. Suka nggak suka, mau nggak mau, harus dilaksanakan. Seperti itu. Bisa dipahami, ya. Maka jangan sampai mudah dalam kita menjatuhkan label kufur, ya. Ada yang misalkan, ya,
dia sakit. Ya. Ketika dia berwudu, misalkan, kulitnya misalkan terlalu sensitif, jadi tidak bisa terlalu sering kena air. Ada ya Pak ya, beberapa orang itu yang kulitnya tuh penyakit, sakit atau gimana, kalau kena air itu bisa semakin kering. Ya. Kulit yang biasanya kulit apa yang nggak punya pigmen, yang sampai apa nggak boleh kering, jadi harus berminyak. Ya. Nah kalau kena air bisa hilang minyaknya sampai dia bisa luka kulitnya. Ketika dia membenci karena dari sisi itu, karena dia merasakan sakit tersebut, maka itu tidak sampai menjatuhkan seseorang dalam kekufuran. Ya. Makanya beberapa ulama juga menjelaskan di dalam hadis Nabi SAW, Huffatil jannah bil makarih wa huffatil nar bisyahwat. Sungguhnya surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci, sementara neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam syarahnya, yang termasuk makarih, sesuatu yang dibenci adalah kesungguhan dalam beribadah, menjaga tepat waktu melakukannya, sabar atas segala kesulitannya, menahan amarah, mudah memaafkan, santun, bersedekah, berbuat baik pada orang yang memperlakukannya dengan buruk, sabar menahan syahwat dan lain sebagainya. Itu padahal semua itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala atau syariat yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Memang sesuatu terkadang seseorang mungkin tidak suka, ya. Akan tapi bukan berarti seseorang langsung jatuh ke dalam kekufuran. Atau ketika puasa di musim panas, wah Indonesia alhamdulillah Pak ya, mungkin musim kemarau gitu ya. Kalau di Saudi gitu ya, kalau sudah musim panas itu luar biasa, panasnya luar biasa. Ya. Alhamdulillah walaupun zaman sekarang serba AC, dari kamar ke kamar AC, dari kamar ke masjid AC. Akan tapi memang puasa ketika di musim panas khususnya itu lebih sulit. Maka ketika seseorang berpuasa terus agak merasa berat, ya, dengan puasa tersebut, tidak sampai itu menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran, karena pada tabiatnya seperti itu. Ya. Itu yang bisa dijelaskan pada kaidah tersebut jazakumullah, ya, pembagian permasalahan membenci syariat. Jika ia memang membenci syariat itu secara intinya atau secara syariat itu sendirinya, ya, maka ini bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran. Pembahasan selanjutnya jamaah rahimakumullah di dalam kaidah yang ke-67 disebutkan oleh beliau Hafizahullah Ta'ala, riya yahbutul amal in kana min aslihi aw tara'a wa istarsal ma'ahu. Bahwasannya riya itu apa? Menghapuskan suatu amal, artinya pahalanya dihapuskan jika dia berasal dari pokoknya atau dari intinya atau dari akarnya, gitu ya. Akar amal tersebut, artinya tujuannya. Autora awas sama atau beriringan bersamanya, muncul dan beriringan bersamanya. Ya, maka riya itu menghapuskan apa? Amal. Maksudkan menghapuskan amal di sini adalah menghapuskan nilainya, amal solehnya, pahala di sisi Allahnya, ya. Sehingga ia tidak mendapatkan sesuatu apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya, wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasan di dalamnya, nuwaffi ilaihim a'malahum, pasti akan diberikan seluruh ganjaran atau balasan dari amal-amal mereka di dunia. Ya. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tersebut tidak dirugikan sama sekali. Artinya setiap manusia, siapapun itu, ya, tujuannya apapun pasti Allah berikan ganjarannya. Bahkan orang kafir orang kafir pun mereka akan mendapatkan ganjaran dari perbuatan baik mereka.
orang munafik dan lain sebagainya, atau orang yang benar-benar riya, yang menginginkan sesuatu. Disebutkan di dalam hadis yang menyebutkan golongan-golongan orang yang pertama masuk neraka, ya, ketika seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan dengan hidupmu tersebut? Ya, dia mengatakan dia telah berjihad di jalannya, ya kan? Terus kadzabta, ya kan? Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Ternyata ia berjihad di jalan Allah menginginkan pengen dipanggil sebagai orang pemberani atau pahlawan, ya kan? Dan Allah mengatakan telah engkau dapatkan hal tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Siapapun dia, ya, siapapun dia, mau beriman atau tidak beriman, ketika dia melakukan suatu amalan, menginginkan sesuatu, maka Allah berikan. Ya. Orang berbuat baik, Allah kasih ganjarannya kebaikan. Orang berbuat buruk, Allah kasih ganjaran keburukan. Ya. Akan tapi orang-orang yang hanya mengharapkan dunia atau perhiasan di dalamnya, harta dan lain sebagainya, Allah berikan semua ganjaran tersebut di dunia. Wahum fiha la yukhasar, di dunia tersebut Allah tidak, mereka tidak dirugikan sama sekali. Ya. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah illan nar. Akan tapi mereka adalah orang-orang yang nanti di akhirat tidak mendapatkan sesuatu apapun dari amal mereka kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan telah terhapuskan apa-apa yang telah mereka perbuat. Artinya kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di dunia itu telah terhapuskan. Wa batilun ma kanu, dan batil artinya telah tertolak, telah batal seluruh apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Maka orang-orang yang berbuat baik di dunia, ya, orang menyumbangkan dermawan, menyumbangkan banyak harta dan lain sebagainya, tapi tujuannya benar-benar murni untuk dianggap dermawan dan lain sebagainya, maka Allah berikan. Dengan mudah Allah Subhanahu wa taala memasukkan di dalam hati-hati orang di sekitarnya agar menyebut dia dermawan. Dengan mudah Allah Subhanahu wa taala melakukan hal demikian. Akan tapi ganjarannya hanya seperti itu, karena tujuannya hanya seperti itu. Nanti kelak di akhirat amalan tersebut tidak lagi bermanfaat untuk dirinya, dihapuskan, tidak lagi bermanfaat lagi untuk dirinya di akhir. Maka tidak ada, kalau sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, apa yang bisa menyelamatkan dia dari neraka? Maka tidaklah sesuatu dia mendapatkan kecuali neraka. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang meriwayatkan dari Rabbnya, hadis qudsi, ana aghna syuraka 'anis syirk man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirki. Aku maha kaya dari seluruh sekutu, ya. Maka barang siapa dari seseorang yang melakukan suatu amalan ibadah, kemudian asyraka ma'i fihi, kemudian seseorang tersebut menyekutukan Allah dengan yang lainnya, taraktu, maka Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dirinya dan persekutuannya atau sekutunya. Artinya Allah akan meninggalkan dia. Kalau Allah sudah meninggalkan dia, tidak ada lagi apa yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, jika riya tersebut muncul dari awal amal, artinya ketika seorang beramal, memulai amalnya saja itu sudah riya, itu sudah sama sekali tidak mendapatkan apapun di sisi Allah. Bahkan ini bisa jatuh ke dalam kemunafikan atau bahkan kekufuran. Kenapa? Karena seseorang hanya menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika muncul di pertengahan amal, nah ini akan terjadi perbedaan atau ada perincian. Jika memang awalnya dia ikhlas, kemudian di tengah-tengah amal tersebut dia riya, ya, ini bisa membatalkan sisanya jika memang amal tersebut tidak tergabung, ya,
Akan tapi kalau itu menjadi satu kesatuan, maka amal itu bisa dihapuskan dengan riya tersebut. Misalkan tapi seorang baca 10 ayat Al-Quran, 5 ayat pertamanya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah 5 ayat ada temannya datang atau siapapun datang sehingga dia memperbagus bacaannya, muncul riya di dalam hatinya agar ingin didengarkan, agar dikatakan sebagai qari atau ahli Quran dan lain sebagainya. Muncul riya di pertengahan tersebut, maka bisa jadi 5 sisanya dihapuskan pahala. Ya, dihapuskan. Atau ada yang menyebutkan bahwasanya jika amalan tersebut menjadi kesatuan, walaupun di tengah dia akan membatalkan seluruh amalan tersebut. Tapi ini tentu pembagiannya juga sampai derajat riyanya tersebut. Ada yang mengatakan ini akan bisa mengurangi iman dan keikhlasannya. Artinya mengurangi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang juga golongan yang berikutnya adalah orang yang dia beramal soleh, di tengah-tengah mulai muncul riya. Ya. Karena riya ini susah ditolak ya. Akan tapi dia berusaha untuk melawannya, maka ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi dia ingat dia harus berusaha untuk tidak riya. Karena normalnya orang ketika lagi sholat misalnya, tiba-tiba di sebelahnya ada ustadznya, ya kan? Hatinya tuh, kan hati itu mudah berbolak-balik ya, akan susah menjaga keikhlasannya. Akan tapi dia semakin berusaha untuk menjaga keikhlasannya, walaupun ada muncul riya sedikit dan sebagainya, tapi dia berusaha untuk menghilangkan riya tersebut. Maka ini tidak masalah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran atas usaha tersebut. Ya. Atau ujian yang didapatkan seseorang ketika setelah melaksanakan ibadah, ya, maka ini juga tidak membatalkan amalan. Ketika seseorang misalkan setelah berdonasi, gitu ya, donasinya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul ujian-ujian dari orang-orang di sekitarnya, masya Allah, fulan dermawan, fulan orang yang baik hati dan sebagainya, maka ujian ini tidak sampai membatalkan amalnya. Tidak membatalkan amal soleh, ya. Maka jamaah rahmatullah, yang perlu kita ketahui bahwasanya berhati-hati dalam masalah riya tersebut. Ada yang menyebutkan ini adalah syirik yang khafi, ya, syirik yang samar-samar. Ketika seseorang melakukan riya, ya, beribadah kemudian muncul di dalam hatinya keinginan untuk mendapatkan sesuatu selain pahala atau ganjaran atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun muncul riya, maka sebesar itu pun kita berusaha untuk menghindarinya. Karena hati kita ini sangat mudah berbolak-balik, ya. Maka berusahalah meningkatkan iman, meningkatkan takwa, ya, menguatkan daripada iman kita kepada Allah, itu bisa membantu kita dalam ikhlas kepada Allah di dalam ibadah kita. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan barokahnya dari apa yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.